jumpa lagi di program kesayangan kita semua, yaitu Uma Cerita dari Kampung Dongeng Muara Bungo. Wah, senangnya kami bisa kembali menemani adik-adik di rumah dalam program yang penuh makna yang bisa membuat kita tertawa, tersenyum, dan bahagia. Yang pastinya banyak kisah yang dapat kita teladani bersama hanya di Bunga TV Selalu di Hati. Nah adik-adik, hari ini kami punya cerita yang sangat menarik yang akan dibawakan oleh pendongeng cilik kita yang satu ini. Sudah siap mendengarkan cerita? Yuk adik-adik, duduk yang rapi, senyum yang manis, siapkan telinga untuk mendengar. Jangan kemana-mana, tetap di Bunga TV Selalu di Hati. Kamu harus cepat pulang, iya Pak. Awas kalau telat. Beres. 1 jam kemudian. Assalamualaikum. Adek, lagi ngapain sayang? Lagi baca buku. Oh, kelihatannya seru banget ya. Iya. Buku apa ini nak? Oh, hadiah untuk Ilham. Nah, biar Ade tambah seru bacanya, nih ibu bawakan makanan kesukaan Ade, sale pisang. Kesukaan aku, sale pisang. Nah, cobain ya. Bismillah. Gimana? Enak. Gurih. Manis. Enak, Bu. Ya. Tentu dong. Makasih, Bu. Iya, sama-sama. Belinya di mana, Bu? Ibu belinya di sentra pembuatan sale pisang di Dusun Purwobakti. Oh, Adek mau dengar cerita nggak nak? mau, Bu. Ceritanya tentang asal-usul Dusun Purwobakti nak. Oh, Nah, kita sama-sama dengerin ya. yuk. Ya, yang akan dibawakan oleh pendongeng cilik Bungo, Jehan. Legenda Dusun Purwobakti. Dahulu kala, sekelompok keluarga perantau dari tanah Jawa berlayar menyeberangi lautan. Mereka mencari tempat baru untuk kehidupan yang lebih baik. Mereka sampai di tanah Sumatera. Perjalanan dilanjutkan melewati hutan belantara yang lebat dan penuh misteri. Pemimpin mereka, Mbah Rekso, bermimpi. Di dalam mimpinya ada seorang kakek yang berkata kepadanya, "Carilah tanah lapang tempat bangau turun. Itulah petanda kehidupan baru." Keesokan harinya, mereka menemukan tanah lapang yang indah. Burung-burung bangau turun, dan di sampingnya mengalirlah sebuah sungai yang jernih. Namun beberapa pemuda mulai bertengkar soal pembagian lahan. Suruh si pemuda sombong berkata, "Tanah di sungai itu milikku, karena aku yang paling kuat." Pemuda lain pun menjawab, "Tidak, tanah itu untuk bersama, bukan milikmu seorang." Mbah Rekso pun datang dengan suara tegas. Ia berkata, "Wahai para pemuda, ketahuilah siapa yang tamak akan kehilangan restu alam. Tetaplah bekerja sama dan saling tolong-menolong." Pemuda pun menganggukkan kepala mendengar nasihat Mbah Rekso. Dengan semangat bergotong royong, mereka membangun rumah dari bambu, membuka ladang, dan mulai menanam padi. Sebelum menanam padi, mereka mengadakan selamatan, doa dan syukur agar tanah ini membawa berkah. Namun
Pada suatu malam terdengar suara dari dalam hutan. Keluarlah seekor harimau putih. Badannya besar, matanya menyala. Mau tahu lanjutan ceritanya? Setelah yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap di Umas Cerita. Bunga TV selalu di hati. Warga pun sangat ketakutan. Mereka bersembunyi di rumah masing-masing. Hanya Mbak Reksa yang berani berdiri gagah dengan membawa obor. Harimau mulai mendekati Mbak Reksa. Mbak Reksa pun berlutut dan menancapkan obor yang dipegangnya dan berjanji akan menjaga hutan. Harimau berhenti menatap Mbak Reksa. Ia hanya berputar 3 kali. Lalu menghilang. Sejak saat petanda bahwa alam merestui mereka. Sejak saat itu warga percaya harimau putih adalah roh penjaga hutan dan alam. Mbak Reksa dan masyarakat berjanji tidak akan menebang hutan sembarangan, serta akan berbagi hasil bumi. Lalu mereka menamai dusun itu Dusun Purwobakti. Purwo artinya awal, bakti artinya pengabdian kepada alam, leluhur, dan sang pencipta. Sekarang Dusun Purwobakti telah ramai penduduk. Sawah menghijau, sungai tetap mengalir, dan warga hidup rukun. Dusun Purwobakti juga terkenal dengan makanan khasnya. Pisang saling goreng, gurih, manis, dan renyah. Selalu menemani setiap kenduri pertemuan warga. Begitulah legenda Dusun Purwobakti tentang keberanian, gotong royong, dan rasa syukur yang hidup hingga kini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Nah, gimana ceritanya tadi sayang? Bagus, Bu. Seru? Seru. Nah, pesan moralnya adalah kita tidak boleh merusak alam. Kita harus menjaganya. Dan juga kita harus bergotong royong. Adik pengen gak ibu ajak ke sentra pembuatan sale pisang? Bu, besok ajak saya ke Purwobakti beli sale pisang banyak-banyak. Aku mau makan banyak. Boleh. Besok adik ibu ajak ke sentra pembuatan sale pisang di Dusun Purwobakti. Bagaimana adik-adik? Indah sekali ya nasihat dari cerita asal mula Dusun Purwobakti. Dan ternyata di Dusun Purwobakti juga adalah sentra pembuatan pisang sale di Kabupaten Bungo. Nah adik-adik, sampai di sini dulu ya cerita kita. Jangan lupa terus saksikan cerita seru dan menarik lainnya di setiap minggunya. Karena di Umas Cerita, dunia cerita, dunia bahagia. Sampai jumpa.